Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya. Video selanjutnya itu yang kemarin itu cara menambah subscriber dan viewer melalui beriklan di Google Ads. Jadi ini adalah video bagaimana cara membaca data kita yang kemarin kita sudah buat untuk mengiklan video yang ini teman-teman selama 2 hari. Jadi video ini dibuat tanggal 13 Januari dan ini adalah hasil dari kita ngiklan yang dengan budget 100.000. Bagaimana cara membaca datanya? Baik, kita mulai saja. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, iklan yang saya buat kemarin kampanyenya itu sudah selesai teman-teman, karena budget saya juga cuman 100.000 dengan per hari 50.000 teman-teman. Kalau terlihat bahwa ada data yang sudah saya dapatkan dan saya kumpulkan, yaitu datanya seperti ini teman-teman. Bisa klik ini jumlah tayangannya dari video saya yang ini. Kemarin video ini hanya mendapatkan viewsnya 2 hari yang lalu cuma 7 teman-teman, dan ketika saya ngiklankan selama 2 hari view-nya naik menjadi 530 dan ada juga yang subscribe saya lihat. Nah, dari sini saya mendapatkan data dari Google Ads-nya, itu dia sudah melakukan penayangan sebanyak 880 kali dengan sebanyak interaksinya itu 242, jadi sekitar 26%. Kalau dari sudut pandang saya ini sudah lumayan. Maksudnya tayangan itu baik ditonton maupun tidak ditonton, dia menayangkan video kita itu di channel YouTube kita targetkan teman-teman. Nah, yang perlu bagusnya itu yang klik ini teman-teman. Nah, jadi persentasenya lumayan kecil untuk kliknya. Dari sebanyak ini tayangan yang ngeklik hanya 4 orang teman-teman. Terus apalagi data yang bisa dapatkan, yang paling terpenting itu adalah audiens teman. Dari data audiens ini kita bisa tahu bahwa ini adalah yang saya targetkan kemarin. Ternyata dari banyaknya audiens ini yang paling banyak tayangan itu di pencinta buku teman-teman. Kemudian yang kedua itu di bagian yang menyukai film, channel-channel YouTube yang berhubungan dengan, terus juga penggemar teknologi, ini penggemar seluler, dan yang lainnya teman-teman. Ini penggemar teknologi juga, ini penggemar seluler, gamer, kemudian gaya hidup, lifestyle. Jadi ini lebih lengkapnya bisa dilihat. CPV rata-ratanya ini sekitar 180-an kalau saya cek ini. Kemudian untuk biayanya, tayangan sebanyak ini dengan penayangannya segini, ini dikali ini ketemunya biaya ini teman-teman. Makanya setelah di total 38.000. Ini hari kedua, sisa budget saya ya 38.000 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di demografinya, ini penting kalau misalnya teman-teman ingin beriklan di Google Ads ataupun Facebook, jadi bisa lebih tertarget nanti. Nah, paling banyak penonton saya itu dari umur 18 sampai 24, 25 sampai umur 34 tahun, itu ada banyak 81 penayangan, 35 sampai umur 44. Yang ini nomor menonton itu sebanyak 16, kemudian ini 13 orang, kemudian yang ini 2 orang teman. Jadi nah, untuk yang 2 orang ini kan kurang efektif, mending dihapus saja teman-teman. Untuk yang ini bisa kita gunakan nanti. Jadi kampanye itu usianya 18 sampai 54 saja. Nah, ini memang tidak saya masukkan yang settingan yang kemarin. Nah, di sini bisa dicek untuk tayangannya, untuk rasionya. Rasio tuh banyak seperti ini, misalnya dari 270 yang ada penayangannya sebanyak 81 kali, jadi rasionya itu jadinya 30% dengan biaya rata-ratanya segini. Selain usia, kita juga lihat cek gender. Jadi jenis kelamin yang paling banyak nonton itu dari perempuan apa laki-laki gitu. Nah, di sini bisa dicek yang paling banyak itu dari laki-laki teman-teman. Walaupun seperti itu, yang perempuan pun juga banyak, ada sekitar 377. Jadi kalau misalnya teman-teman mengincar targetnya itu gendernya perempuan, jadi cukup setting di perempuan saja teman-teman. Dan nah, teman-teman cukup editkan, misalnya ini kan aktifkan atau kecualikan. Nah, maksudnya itu
tidak dimasukkan. Jadi targetnya misalnya kalau misalnya teman-teman berjualan baju renang untuk perempuan. Jadi targetnya itu ya untuk perempuan aja, jangan laki-laki, seperti itu. Jadi dengan mengetahui data ini, iklan teman-teman tuh lebih teroptimasi dan lebih tertarget. Kemudian juga saya mendapatkan data misalnya ini status keluarga. Nah, ternyata yang bukan orang tua ya, teman-teman. Mungkin belum menikah maksudnya di sini. Jadi teman-teman juga bisa targetkan untuk yang ini misalnya. Nah, ini bisa kita kecualikan teman-teman yang orang tua. Jadi biar teroptimasi itu ke bukan orang tua. Pendapatan rumah tangga juga di sini bisa diketahui yang paling besar itu di sini di bawah 50%. Nah, yang ini. Jadi ini bisa kita kan, yang lain kita matikan aja. Kemudian juga penempatannya ntar cek dulu. Nah, di sini kita bisa tahu jadi iklan kita itu ditaruh di kemarin kan saya sasarkan penggemar film, penggemar buku, gamer maupun yang lainnya. Ternyata iklan saya ini paling banyak ditayangkan itu di channel ini, Ria SW. Itu 18 kali tayangan dengan penayangan 3 kali. Kemudian Kopral Jono itu tayangan sebanyak 12 dan penayangannya 1 kali. Ini rasionya ya, teman-teman. Dan biayanya di sini. Jadi bisa dicek kalau biayanya itu jadi 1 dikali 171 dapatnya 171, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Jumlah biayanya yang dikeluarkan. Dan lain-lainnya. Ini banyak ini, ada Remix, DJ Opus, kemudian Rans Entertainment. Nah, ternyata tayang juga di channelnya si Rapi. Video saya ini, teman-teman. Bisa dicek juga yang lain. Yang lain juga banyak, ada berita Pak D TV, jurnal, dakwah, kemudian ini juga ada Ria Purba. Ada penayangan 2 kali dan yang menonton 1 kali. Lumayan tinggi ya ininya, CVV-nya, rata-rata rate-nya. Jadi misalnya teman-teman pengen CVV-nya kecil, jadi kalau misalnya untuk channel ini bisa dilewati, teman-teman. Jadi bisa ditargetkan. Nah, dengan mengetahui ini teman-teman bisa beriklan lebih murah. Nah, kayak ini mahal nih untuk satu bangsa ini 3223 291 325. Ini mahal juga nih Pak D TV. Jadi teman-teman bisa menargetkan harga mengiklannya itu lebih murah pada channel-channel tertentu saja, teman-teman. Nah, dengan mengetahui data ini, jadi biaya teman-teman itu lebih efisien. Jadi hanya tayang pada tempat yang ramai, yang rame. Kita cek dulu, coba Ria SW ada berapa subscribernya. 3,5 juta. Dia isinya tentang mukbang ya, makan. Nah, ini pantas dia murah karena memang iklan saya, video saya di YouTube itu kan tentang ini tuh, teman-teman, membahas tentang font videonya. Channel ini misalnya channel yang berhubungan dengan desain. Nah, ini Ria Purba ini kan channel yang berhubungan tentang desain. Makanya harga CVV untuk menayangkannya itu relatif mahal, 337. Tapi kalau mau tertarget memang yang kayak gini, teman-teman. Channel yang sesuai dengan video kita. Karena kita mau mempromosikan font untuk paling banyak pengguna fontnya kan pengguna UI UX, kemudian logo, desain maupun yang lainnya. Nah, channel Ria Purba ini kan yang fokusnya itu kan membahas tentang desain. Jadi pantesan target iklannya itu lebih tertarget, tapi harganya itu terlalu mahal untuk iklan. Nah, itu ada lebih dan kurangnya, teman-teman. Kalau teman-teman untuk mengejar views, memang bagus untuk iklan di channel yang bukan di bidangnya. Misalnya hanya untuk mencari views saja. Tapi kalau misalnya pengen tertarget, misalnya tadi saya bilang teman-teman itu buat video tentang desain, tapi teman-teman mempromosikannya misalnya kayak di musik TV, gambar musik, ya itu pasti biayanya lebih murah, tapi ya tidak tertarget, teman-teman. Nah,
Kalau teman-teman pengen tertarget ya siap-siap aja biayanya naik, tapi orang yang kita sasar itu tepat sasaran, karena orang yang misalnya menonton channel desain pasti sasaran kita desain tadi menyebabkan CVV-nya naik, teman. Nah ini balik ke rekomendasi. Jadi kemarin kan saya mengiklannya pakai yang saat ini nih. Nah kata dia kalau misalnya ingin mendapatkan views-nya itu 7.000 dengan CVV rata-rata 0,02, jadi semakin tinggi kemudian CVV-nya itu lebih murah, tapi biaya yang teman-teman keluarkan untuk misalnya beriklan ya tadi per harinya itu 250, kalau misalnya dalam 1 minggu itu 1,4. Nah buat teman-teman yang tadi sudah mendapatkan datanya teman-teman, setelah menjalankan iklannya mungkin 2 hari atau seminggu, baru teman-teman targetkan yang budget teman-teman yang sesungguhnya. Nah ini yang kalau misalnya pengen berjualan gamis, kemudian lakukan dulu untuk tes untuk mendapatkan data. Ya tadi kan saya untuk mendapatkan data, lalu baru kita hajar di 250.000 untuk perharinya teman-teman di channel yang tertarget, enggak yang kayak acak kayak tadi. Kalau saya tadi kan acak aja teman-teman untuk mengetahui CVV mana yang murah dan yang tertarget. Jadi sangat penting sekali teman-teman menentukan target penempatan video kita. Misalnya ya seperti saya bilang tadi, misalnya kalau desain misalnya di Rio Purba, bukan di channel Ria SW, karena Ria SW kan isinya banyak vlog makanan. Nah seperti itu teman. Dengan mengetahui hal itu, insya Allah video teman-teman itu menjadi tertarget. Kemudian diharapkan konversinya juga bagus. Misalnya kalau teman-teman misalnya jualan font atau jualan desain ataupun jualan logo maupun yang lainnya. Mungkin seperti itu dulu teman-teman yang bisa saya berikan. Jadi semoga dari video yang saya buatkan ini bisa berguna buat teman-teman sekalian teman-teman. Dan yang paling bagus juga kalau bisa nih di ringkasannya ini, paling bagus tuh ya tayangannya tinggi, kemudian klik juga tinggi teman-teman. Nah seperti itu yang paling bagus. Oke kalau gitu ini saja yang bisa saya sharing buat teman-teman, dan jika ini berguna buat teman-teman dan teman-teman misalnya ada yang belum paham, nanti silakan aja bertanya di kolom di bawah ya teman-teman. Dan jika teman-teman ada lagi video yang ingin saya buatkan, nanti silakan juga komentar aja di kolom di bawah. Oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.